Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya sudah banyak yang dapat THR ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatidz, para orang tua, segenap pengurus Masjid Al-Akbar, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, di hari yang ke-17 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan mudah-mudahan kita juga diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Semoga Allah terima segala ibadah dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini, spesial bulan Ramadan, yaitu berzikir dan berdoa setelah sholat. Zikir dan doa setelah sholat. Ya. Kenapa materi ini saya sampaikan? Di antara alasannya, selain tentu memang kita dalam rangka untuk semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan beberapa laporan dari beberapa jemaah di beberapa masjid bahwa ada sebagian jemaah mengatakan, "Ustadz, kita dulu di masjid ini ba'da sholat itu zikir, dan zikirnya berjamaah, dipimpin oleh imam. Tapi sekarang kita sudah tidak berdoa lagi, tidak berzikir lagi." Loh, kenapa saya bilang? Katanya ada yang bilang bid'ah. Jadi kita ketakutan, Ustadz. Mau zikir takut. Ya, kita takut karena kalau bid'ah berarti sesat. Sesat ujung-ujungnya masuk neraka. Masa orang berzikir berdoa masuk neraka? Ya. Nah, ini di beberapa tempat seperti itu. Apalagi di kalangan jamaah yang kurang paham. Begitu gencar serangan terhadap amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga banyak yang sudah meninggalkan itu. Pada salat bengong,
Ya, imam cuma memplototin makmum, ya mulut juga nggak bergerak, gitu kan. Nah, entah itu sunnah dari mana gitu kan. Maka insya Allah di kesempatan ini kita untuk mengingatkan saja tentang beberapa hadis tentang zikir ba'da salat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salat yang paling bagus itu kata ulama adalah salat yang zikirnya lama ba'da salat. Pertama itu. Jadi semakin lama kita berzikir ba'da salat, semakin bagus. Ini secara mutlak ya. Salat apa saja. Jadi setelah kita salat, apakah salat wajib atau salat sunnah, tidak bagus kalau langsung berdiri. Yang bagus adalah lama berzikir. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, al malaikatu, para malaikat, tusolli ala ahadikum, senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian. Jadi malaikat bersalawat artinya mendoakan. Malaikat mendoakan kebaikan, keberkahan, rahmat, mahabbatullah dan sebagainya. Pokoknya yang baik-baik. Jadi malaikat senantiasa mendoakan atas salah seorang di antara kalian, madama fi musallahu, selama orang itu ada di tempat sholatnya, di tempat di mana dia sholat. Alladzi shalla fihi, yaitu yang dia sholat di tempat itu. Malam yuhdits, selama tidak batal wudunya, selama tidak hadas. Jadi selama kita duduk di tempat kita sholat, setelah kita sholat, maka selama itu pula malaikat mendoakan kita. Taqulu, kata malaikat, doa malaikat, Allahumma ya Allah, ighfir lahu, ampuni dia. Allahumma ya Allah, irhamhu, rahmati dia. Itu doanya malaikat tuh. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi ini bukan hanya doa untuk orang yang sudah meninggal, tapi doa malaikat untuk orang-orang yang berzikir setelah melaksanakan sholat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 445, wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1540. Kata ulama, hadis ini menunjukkan kepada kita motivasi berzikir lama ba'da sholat. Jadi ini motivasi berzikir lama ba'da sholat. Untuk apa? Agar dapat doa malaikat yang juga banyak. Jadi semakin lama kita berzikir, semakin lama kita duduk ba'da sholat, maka semakin banyak pula kita mendapatkan doa dari malaikat. Kemudian juga kata ulama, jangan terburu-buru bubar ba'da sholat. Ya, jangan terburu-buru. Jadi kalau ada orang ba'da sholat langsung cabut, itu bukan sunnah. Ada sebagian orang ketika jamaah berzikir berjamaah dipimpin oleh imam, dia langsung kabur sambil marah-marah. Nah justru yang kabur dan marah-marah itu bukan sunnah. Yang sunnah itu adalah lama duduk ba'da sholat berzikir. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu tadi untuk sholat secara mutlak ya, sholat pada umumnya. Nah kemudian berikutnya yang berkaitan dengan sholat wajib, ba'da sholat wajib. Ada beberapa hadis. Yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, sahabat Nabi yang menjadi pembantu Nabi selama 10 sampai 11 tahun. Jadi sangat dekat dengan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra, barang siapa yang salat fajar. Salat fajar artinya salat subuh, seperti kita ini. Barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, secara berjamaah. Ini kita berjamaah tadi ya. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Jadi bukan bengong, bukan melototin orang, tatap gitu kan. Ya. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Dari ba'da salat subuh ini sampai terbit matahari kira-kira berapa lama tuh? Ya, 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam lah. Ya. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Yang kita kenal dengan salat apa? Salat isyraq atau salat syuruq. Salat terbitnya matahari. Kanat lahu, maka orang itu mendapatkan keajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Masya Allah. Seperti, jadi bukan menggugurkan kewajiban hajinya ya, tetapi mendapatkan pahala seperti. Tapi sudah luar biasa nih. Sekarang haji sangat mahal sekali, sulit sekali haji. Coba baca di iklan-iklan itu, ratusan juta haji. Apalagi mau yang tahun ini, ada sampai 1 miliar ya. Tapi kalau orang yang sudah mau 1 miliar pun dibayar. Masya Allah. Maka kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, tamatin, 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 sempurna, 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 3 kali. Jadi sempurna mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor 586. Wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasan, ini hadis hasan. Jadi hadis ini statusnya sahih. Nah kata ulama, hadis ini motivasi zikir lama ba'da salat subuh. Jadi motivasi berzikir lama setelah salat subuh. Ya, dan tentu salat-salat yang lainnya. Kemudian an Abi Umamah taqala, dari sahabat Nabi yaitu Abu Umamah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal ghada, barang siapa yang salat subuh ya, al-ghada, salat subuh, fi jama'atin, secara berjamaah, thumma jalasa, kemudian dia duduk ya, kemudian dia duduk, yadhkurullah, zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, thumma qama, kemudian dia bangkit berdiri, faraka'a raka'ataini, kemudian dia ruku 2 ruku, maksudnya dia salat 2 rakaat. Makanya salat dihitung rakaatnya ya, bukan langsung ruku, bukan ya, bukan ruku doang. Kan ditanya kalau salat subuh berapa rakaat, salat zuhur berapa rakaat kan, bukan berapa sujud. Itu menyebutkan sebagian, tapi maksudnya keseluruhan salat. Lalu dia salat 2 rakaat. Tadi salat apa? Isyraq. Inqalaba, maka dia pulang ke rumahnya, bi ajri hajjatin wa umratin, dengan membawa pahala
haji dan umroh. Kalau di sini bukan seperti, tapi pahala haji dan umroh. Masya Allah. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani fil Kabir, dalam Al-Kabir nomor 7642 bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Jadi hadis ini hadis sahih. Ini juga berkaitan dengan sholat subuh. Jadi dua-duanya tadi berkaitan dengan sholat subuh. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan sholat zuhur, sholat subuh dan sholat asar. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an aq'uda, bahwa aku duduk, ma'a qaumin, bersama kaum orang-orang, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Tentu ikut berzikir dengan mereka, bukan duduk doang, bukan melihat. Jadi bahwa aku duduk bersama dengan kaum seperti kita ini, yadhkurunallah, yang mereka itu berzikir kepada Allah, min salatil ghadah, dari setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'tiqah, daripada membebaskan, arba'ata min waladi Ismail, daripada 4 orang dari anak cucu keturunan Ismail. Jadi Nabi lebih mencintai, lebih menyukai duduk bersama orang-orang berzikir, artinya berzikir bersama mereka setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ketimbang membebaskan 4 orang budak. Satu budak berapa itu harga itu? Ya, Masya Allah. Kemudian lanjut kata beliau, wali an aq'uda, dan bahwa aku duduk, ma'a qaumin yazkurunallah, bersama kaum, bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, min salatil asri, dari ba'da salat asar. Jadi setelah salat asar dia zikir, ila an taghrubasy syamsu, sampai terbenam matahari, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'tiqa arba'atan, daripada membebaskan 4 orang budak. Jadi ini secara khusus disebutkan salat subuh dan salat asar. Dan begitu juga salat yang lainnya. Jadi justru kita disunnahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da asar sampai terbenam matahari. Itu berapa lama itu? Ya, berapa jam? Ba'da asar sampai maghrib. Bisa 2 jam ya. Ya, lebih lama lagi. Ya. Kenapa kita harus berzikir lama-lama? Itu karena mengejar target, karena kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 41. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir satu-satunya ibadah dalam Islam yang diperintahkan kuantitasnya adalah berzikir. Tidak ada salat dan sebanyak-banyaknya, tapi zikir sebanyak-banyaknya. Makanya model gaya kita itu bebas kalau zikir itu. Yazkurunallah qiyaman, bisa dilakukan berdiri. Wa qu'udan, bisa dilakukan sambil duduk. Wa ala junubihim, bisa dilakukan sambil berbaring. Itu contoh saja bentuk manusia tuh, berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau nyandar-nyandar boleh nggak? Boleh. Kalau sambil ngantuk-ngantuk boleh nggak? Boleh. Ya. Ngantuk dikit nggak apa-apa, dapat pahala gitu. Tapi jangan tidur, ya. Ngantuk dikit nggak apa-apa, sambil zikir. Jadi makanya tiap hari kita ngejar target itu. Ya. Makanya ada ulama kita dulu cerdas, ada tasbih, ya ada alat hitung, sehingga kita bisa target saya banyaknya berapa nih? Ada yang zikir 1000 kali, ada yang zikir 2000, ada yang zikir 100, 200, sesuai kemampuan kita. 100 bagi saya itulah banyak saya. Bapak ibu banyaknya 1000, itulah banyaknya bapak dan ibu. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan kita batasin orang, karena Allah perintahkan berzikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian
An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, li an aquda, bahwa aku duduk, azkurullah, berzikir kepada Allah, wa ukabbiruhu, disebutkan contoh zikirnya, bertakbir, Allahu Akbar, wa ahmaduhu, aku memujinya, alhamdulillah. Jadi Allahu Akbar, alhamdulillah, wa usabbihuhu, bertasbih, subhanallah, wa uhalliluhu, tahlil, la ilaha illallah. Ya, jadi kita dengar subhanallah, itu apa? Tasbih. Walhamdulillah, itu apa? Wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 itu. Ya. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Ada nanya, Ustadz kok dilagu-lagukan? Kalau dilagukan semangat. Semangat kita kalau nyanyi-nyanyi itu. Untuk memberikan semangat. Dan enak didengar. Ya sama dengan azan. Azan ada lagunya, makanya enak didengar itu. Saking enaknya sampai tidur. Baca Quran ada lagu-lagunya. Ya, Masya Allah. Ada qari internasional yang pernah datang di sini, salah satu acara, kalau nggak salah dulu Isra Mi'raj. Ya, itu baru-baru kemarin juara dunia lagi di Tanzania. Itu suaranya luar biasa, diakui. Ya, ada diakui oleh para ulama-ulama qari qiraah di dunia. Jadi ada lagu-lagu. Azan ada lagunya enak. Salawat dilakukan bagus, zikir-zikir bagus dilakukan itu. Ya, jadi bagus, yang penting memotivasi kita berzikir agar kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'tiqa raqabataini, daripada membebaskan 2 orang budak, au aktsar, atau banyak atau lebih, min waladi Ismail, daripada anak keturunan Nabi Ismail, wa min ba'dil asri, dan setelah salat asar, hatta taghruba syamsu, sampai terbenam matahari. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'tiqa 4 riqab, daripada membebaskan 4 orang budak, min waladi Ismail, dari anak keturunan Nabi Ismail. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor 22.194, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, yang baik, hadis sahih. Nah, kesimpulannya, zikir ba'da salat disunnahkan. Zikir ba'da salat disunnahkan. Makin lama makin baik. Ya, makin lama makin baik. Jadi kalau ada orang habis salat langsung pergi, ya kita jangan langsung menuduh juga dia, mungkin dia mau buang air, ya mungkin dia ada janjian mau terima duit, ya, atau mau ada yang mau cair gitu kan, dia harus segera datangin. Tapi kalau dia tidak mau zikir ba'da salat karena dia tidak suka, karena mengatakan itu ajaran nggak benar, justru dia nggak benar, karena bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang tidak suka zikir berarti dia bertentangan melawan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, uzkurullaha, ingatlah, zikirlah kepada Allah, dzikran katsira, kita disuruh zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukan zikir yang sedikit. Yang kedua, pentingnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, kita selalu banyak berzikir. Makanya biar tercapai target zikir sebanyak-banyaknya, boleh zikir sambil masak ibu-ibu ya, sambil jalan ke pasar, zikir. Ini ibadah yang sangat mudah sekali. Sambil olahraga, ya, sebut Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bisa ditambah lagi dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani wa ana abduka,
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Luar biasa itu. Itu penghulu istighfar. Istighfar yang paling tinggi derajatnya itu namanya Sayyidul Istighfar. Baik, bagus kita ulang-ulang. Sambil bapak-bapak, ibu-ibu nyiram tanaman, sambil nyuci mobil, bagus kita zikir agar tercapai target zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sambil olahraga saja dianjurkan banyak berzikir, apalagi pada sholat, tempat-tempat mulia, di masjid tempat mulia. Jadi jangan kita larang orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pentingnya kita bersama dengan orang-orang yang berzikir. Tadi Nabi, dari duduk bersama orang-orang berzikir lebih aku sukai. Jadi Nabi itu suka duduk bersama orang-orang berzikir. Nah, duduk artinya ikut berzikir, bukan duduk doang, ya, duduk mengamati gitu kan. Yang keempat, mencintai orang-orang yang banyak berzikir. Kita suka sama orang berzikir. Kenapa? Karena Allah cinta kepada zikir. Makanya ada istilah hilakul zikir. Halaqah di mana orang berzikir. Ada majalisuz zikir, majelis-majelis zikir. Sekarang sudah nggak ada itu karena banyak orang takut berzikir sekarang. Ya, Masya Allah. Dan terakhir, jangan melarang apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga yang sering ditanyakan oleh jemaah, zikir itu bagusnya dengan bersuara atau nyaring? Ya, dengan suara, dengan bersuara atau sir atau jahar. Nah, kita juga baca beberapa hadisnya. Sejak masa Nabi SAW, zikir ba'da shalat dilakukan secara nyaring, secara berbunyi. Yang pertama kali berzikir bersuara bukan kiai, bukan tuan guru, bukan ustadz, tetapi Kanjeng Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim dan Al-Baihaqi. Muslim dan Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, apabila telah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, min salatihi, dari salatnya, artinya sudah selesai salat, yaqulu, beliau membaca, berkata, bisautihil a'la, dengan suaranya yang paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang paling nyaring tuh. Jadi dengan suara keras, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa zikirnya Nabi itu nyaring? Karena para sahabat tahu zikir yang dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Nabi zikirnya rahasia, kira-kira sahabat tahu nggak zikirnya Nabi? Seandainya Nabi diam aja gitu, pasti sahabat nggak tahu. Nah, karena sahabat tahu apa saja zikir Nabi ba'da salat, berarti Nabi membacanya dengan bersuara. Terakhir, hadis riwayat Al-Bukhari. Wah, ini banyak sekali meriwayatkan, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, dan lain-lain, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, Abdullah bin Abbas berkata, ini juga dikutip oleh As-Suyuti, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, inna raf'as sauti, sesungguhnya meninggikan suara dengan suara keras, berbunyi jahar, bidzikri, dengan zikir. Jadi zikir
Ini kata Ibnu Abbas, zikir dengan bersuara. Hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika selesai orang sholat wajib, ya ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dipraktekkan dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tidak berzikir, apalagi dengan menyalah-nyalahkan zikir ba'da salat, ini bertentangan dengan ayat, dengan Al-Quran. Lalu itu ajaran dari mana itu? Ya, Ibnu Abbas mengatakan zikir dengan bersuara itu sudah dipraktekkan di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Muslim, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan banyak sekali ahli hadis meriwayatkan ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga semangat ibadah kita, semangat zikir kita, ya, manfaatkan waktu-waktu kita untuk banyak berzikir, banyak bersalawat. Dan ini zikir yang paling dimudahkan dan memang mudah, ya, gampang sekali, tapi pahalanya luar biasa. Ya, sampai kita mengucapkan tasbih saja, kata Nabi, subhanallah, kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua kata ringan di mulut. Habibatani ilar rahman. Tapi dua kata itu dicintai oleh Allah. Thaqilatani fil mizan. Tapi berat di timbangan amal kita di akhirat. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, ulang-ulang itu Bu ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada lagi zikir yang luar biasa, istighfar. Istighfar terutama di waktu-waktu sahur. Jadi waktu sahur itu bukan hanya fokus kita pada makan dan minum, tapi ada amalan yang sangat dahsyat, yaitu istighfar. Makanya orang-orang berzikir di waktu sahur itu adalah salah satu ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang banyak berzikir, istighfar ketika waktu sahur. Ada bilang, Ustadz, saya sudah banyak istighfar waktu sahur. Kenapa itu? Saya bangun, istri belum masak. Astagfirullah. Nah, itu marah-marah, itu istighfar marah, bukan ikhlas. Ya. Jadi istighfarnya, zikirnya harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jamaah sekalian kajian kita pada hari ini. Udah syuruk ya? Belum? Berapa menit lagi? Ya? 7 menit. Sambil menunggu waktu syuruk, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu. Ya, silakan Bu. Ini nggak ada sarapan kan, disiapkan dari ini. Siapa tahu ada nasi uduk gitu kan? Ya, silakan Bu.